Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Ustazah dalam video pembelajaran kelas 4. Video ini akan melanjutkan tema 4H pada subtema 3. Materi yang akan kita pelajari adalah berbagai alat yang memanfaatkan gaya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dalam memahami materi hari ini. Kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap benda yang bergerak pasti dipengaruhi oleh gaya yang mengenainya. Gaya menghasilkan tekanan yang dapat menggerakkan suatu benda. Pengaruh gaya terhadap suatu gerak benda ini dimanfaatkan dalam berbagai peralatan. Misalnya jungkat-jungkit, ketapel, sepeda, mesin jahit, dan timba air. Pada video ini, Ustazah akan menjelaskan berbagai alat yang sudah Ustazah sebutkan tadi. Yang pertama adalah jungkat-jungkit. Tentunya anak-anak sudah pernah kan bermain jungkat-jungkit, baik di sekolah, di taman hiburan, atau di tempat lain. Jungkat-jungkit ini mempunyai 3 bagian penting, yaitu kuasa, beban, dan titik tumpu. Titik tumpu ini terletak di antara beban dan kuasa. Beban terletak di ujung papan pengungkit. Adapun kuasa adalah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Gaya kuasa ini terletak di ujung yang berlawanan dengan beban. Benda yang kedua adalah ketapel. Ini adalah ketapel. Ketapel dibuat dengan memanfaatkan sifat karet yang lentur. Saat menarik karet pelontar, ini adalah karet pelontar. Berarti kita memberikan gaya pada karet tersebut. Akibatnya, karet pelontar menjadi kencang. Semakin kuat kita menarik karet pelontar, maka semakin besar gaya yang diberikan pada kerikil atau benda yang akan dilontarkan. Setelah tarikan dilepas, karet pelontar kembali ke keadaan semula dan memberikan dorongan yang menyebabkan batu kerikil terlontar dari bantalan atau dari pelontarnya tadi. Gaya yang ditimbulkan karet ketapel adalah gaya pegas. Disebut gaya pegas karena sifat karet bersifat seperti pegas, yaitu bersifat elastis atau lentur. Alat yang ketiga yaitu sepeda. Sepeda memanfaatkan gaya. Sepeda digerakkan dengan cara dikayu pedalnya. Ini adalah pedal. Tentunya teman-teman sudah pernah kan mengayuh atau menggunakan sepeda. Gaya dorong pada pedal menyebabkan roda berputar ke depan. Roda berputar menyebabkan sepeda dapat bergerak. Semakin cepat kita mengayuh pedal, maka semakin cepat roda berputar. Alat yang memanfaatkan gaya berikutnya yaitu mesin jahit. Ini adalah bentuk dari mesin jahit.
Mesin jahit digerakkan dengan menginjak papan kayu. Papan kayu berada di bawah. Gaya dorong pada papan kayu menyebabkan roda mesin jahit berputar. Putaran roda mesin jahit menyebabkan jarum bergerak naik turun. Gerigi di bawah jarum juga ikut bergerak, sehingga menghasilkan jahitan. Alat yang memanfaatkan gaya yaitu timba air. Mungkin anak-anak sudah jarang melihat timba air, karena fungsi timba air sekarang sudah digantikan oleh pompa air. Bentuk dari timba air seperti pada gambar. Alat timba air digunakan untuk mempermudah mengangkat beban, yaitu menggunakan katrol. Ini adalah katrol. Ember timba diturunkan ke dalam sumur. Setelah ember terisi penuh air, tali timba ditarik. Gaya tarik tersebut menyebabkan ember terangkat ke atas, sehingga kita dapat mengambil air tersebut. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari berbagai alat yang memanfaatkan gaya, baik itu gaya dorong, gaya tarik, dan gaya yang lainnya. Jazakumullah khairan sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.